Saya mau tanya, Abang mengerti nggak penistaan itu apa? Sesuai yang diatur oleh pasal 156A KUHP dan juga Undang-Undang ITE, ketika seseorang melakukan penafsiran terhadap suatu agama di mana penafsiran itu berbeda dari keyakinan umum yang dianut oleh agama tersebut. Kalau kami Muslim, seperti contoh, kami menyatakan bahwa Kristen makan babi. Kenyataannya memang kalian makan babi, kan? Diskusi seru Edis TV versus Rafiq Giovanni. Jangan menafsirkan kitab suci orang lain berbeda dengan yang diyakini yang bersangkutan. Mari kita simak diskusi mereka berikut ini. Saya mau tanya, Abang mengerti nggak penistaan itu apa? Penistaan adalah sesuai yang diatur oleh pasal 156A KUHP dan juga Undang-Undang ITE dan juga undang-undang yang di zaman Soekarno mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan penafsiran terhadap suatu agama di mana penafsiran itu berbeda dari keyakinan umum yang dianut oleh agama tersebut. Misalnya nih, anak Batak bilang bahwa Muhammad itu bukan nabi. Nah, sedangkan itu berbeda pendapat dengan pandangan orang Islam yang mengatakan Muhammad itu nabi. Ya, itu udah kena penistaan. Betul. Makanya aku tanya sama abang tahu yang dilakukan Zakir Naik nggak? Zakir Naik ketika dia buka Bible, dia melakukan satu penafsiran di mana penafsirannya itu sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen. Dia katakan bahwa di dalam Bible Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Itu penistaan karena nggak pernah Yesus menubuatkan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Itu pertama. Yang kedua, dikatakan oleh Zakir Naik bahwasanya Yesus tidak disalibkan. Itu penistaan juga. Nah, sekarang begini Bang, ketika Zakir Naik melakukan itu, Bang, dikawal Bang sama polisi deh Bang. Nah, tapi ketika ada orang Kristen menjawab Bang, wah, lihat tuh gambar bawah tuh. Wah. Boleh saya jawab ya? Silakan. Keyakinan kami Muslim bahwa Isa Al-Masih memang tidak disalib, itu yang pertama. Yang kedua, di Injil Barnabas, apa itu pernah dengar di Injil Barnabas ya? Kalau kami Muslim, seperti contoh, kami menyatakan bahwa Kristen makan babi. Kenyataannya memang kalian makan babi, kan? Baik, sudah. Kristen menyembah manusia. Kenyataannya memang kalian menyembah manusia. Apa yang disimpulkan oleh Saudara Edis TV terkait dengan definisi penistaan, saya sangat setuju. Tetapi yang menjadi hal penting yang perlu untuk kita soroti dan sadari bersama, ketika terjadi diskusi, dialog, atau debat di antara agama-agama yang ada, kita perlu jujur dan objektif. Apakah ada di antara kita yang selalu berupaya menafsirkan kitab suci orang lain, kitab suci agama lain, tetapi berbeda, kontradiksi, bahkan bertentangan sama sekali dengan yang diyakini dan dipercayai oleh orang yang bersangkutan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat serius, perlu menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Seperti tadi yang sudah diberikan contoh oleh Edis TV. Ada seorang yang akhir-akhir ini memang cukup disoroti oleh banyak orang terkait dengan anak Batak. Kalaulah misalnya anak Batak ini pernah mengungkapkan bahwa Muhammad bukan nabi, maka hal itu tentunya
sudah termasuk dalam kategori penistaan. Karena menurut saudara-saudara kita, Islam atau Muslim, Muhammad itu adalah nabi yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh mereka. Hal ini terjadi karena anak Batak menilai kitab suci, doktrin, ajaran, agama saudara kita Islam berbeda dengan apa yang dimengerti, diyakini, dipercayai oleh saudara-saudara kita Islam. Demikian juga yang terjadi dengan para polemikus atau apologet yang sekarang ini begitu merebak, menjamur di media sosial. Saya sering mengikuti Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan saya lihat yang berdiskusi, berdialog, berdebat tersebut lepas kontrol, tidak punya kendali, karena ingin mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hati atau pikirannya. Ingin menyatakan apa yang dimengerti dan dipahami dari sudut pandang doktrin, ajaran, keyakinannya. Dia simpulkan keyakinan, doktrin, kitab suci, agama, karena kita begitu sembrono dan sembarangan menafsirkan kitab suci, agama, doktrin, ajaran orang lain. Tetapi sama sekali kontradiksi, bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang lain pada umumnya. Seseorang itu tidak boleh dikategorikan atau dikelompokkan menista agama orang lain kalau seseorang itu menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya tanpa harus menafsirkan atau mengartikan sesuai dengan keyakinan daripada orang yang menunjukkan fakta tersebut. Seperti tadi saudara kita, Rapi Giovanni. Kan realita kenyataannya orang-orang Kristen memakan daging babi. Nah, ketika saudara kita Rapi Giovanni berkata demikian, tidak boleh dia dikategorikan sebagai seorang yang menista. Karena realita kenyataannya orang-orang Kristen makan daging babi. Tetapi jangan lupa, jangan sampai ngotot mengaku orang-orang tertentu yang mengikuti Taurat dibanding dengan orang Kristen. Di dalam kitab Taurat, khususnya Imamat pasal 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Di sini dijelaskan ada 4 jenis binatang yang haram yang tidak boleh dimakan. Yang pertama unta, kedua pelanduk, ketiga kelinci, keempat baru babi hutan. Nomor 4 itu babi atau babi hutan. Pertanyaan saya, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, kami mengikuti Taurat Musa, kalau memakan unta, pelanduk, kelinci tanpa memakan babi atau babi hutan, sama saja. Tetapi bukan di situ duduk persoalannya. Inti yang harus kita mengerti dan pahami. Imamat 11 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Dan seterusnya. Di sini nanti dijelaskan binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Yang haram itu disebutkan di sini unta, pelanduk, kelinci, babi atau babi hutan. Tetapi jangan lupa, katakanlah kepada orang Israel. Ini perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Harun supaya disampaikan kepada umat Israel. Jadi fokusnya kepada orang Israel.
bangsa Israel, bukan kepada orang-orang Batak, orang-orang Manado, orang-orang Maluku.